Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafid Holsa dengan NIM 20051214092. Di sini saya akan menjelaskan komponen jaringan komputer. Yang pertama ada Open System Interconnection, komunikasi antar komputer dari vendor yang berbeda adalah sangat sulit dilakukan karena mereka menggunakan protokol dan format data yang berbeda-beda, sehingga International Organization for Standardization membuat suatu arsitektur komunikasi yang dikenal sebagai Open System Interconnection, model yang mendefinisikan standar untuk menghubungkan komputer-komputer dari vendor-vendor yang berbeda. Yang kedua ada 7 layer OC, ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Fungsi application menyediakan pelayanan yang langsung mendukung aplikasi pemakai. Presentation menerjemahkan kompresi data dan ekspresi data. Session mengkoordinasi komunikasi antara sistem, memungkinkan paket data dikirim tanpa kesalahan dan tanpa duplikat. Network menentukan jalur pengiriman dan meneruskan paket ke alamat peralatan lain yang berjauhan. Data link mengatur data biner 0 dan 1 menjadi logical group. Yang terakhir, transmisi data biner melalui jalur komunikasi. Media access berfungsi membuat frame dari bit 1 yang diterima oleh lapisan fisikal serta memberikan hardware address ke suatu interface. Media transmisi dalam jaringan komputer dibedakan menjadi 3 macam, yaitu media transmisi kabel, media transmisi kabel WiFi, media transmisi dengan satelit. Pengkabelan, lakukan pemeriksaan terhadap kabel yang akan dipasang, gunakan pipa penutup agar rapi. Pemberian tanda pada kabel sebaiknya diterapkan. Pemasangan konektor. Nah, ini pemasangan kartu jaringan. Buka casing komputer baik untuk server maupun untuk workstation. Setelah casing terbuka, tancapkan kartu jaringan ke soket atau slot. Pasang mur di bagian atas sehingga kartu jaringan kokoh yang tidak goyang. Setelah selesai, tutup casing dan rapikan letak komputer yang sudah dipasang kartu jaringan. Tancapkan kabel yang telah dipasang konektor RJ45 ke port di hub dan di komputer. Konektor ini ada RJ45, STR, contohnya di bawah. Ini ada media kabel UTP yang menyambung dengan konektor RJ45, kabel koaksial, fiber optik, komponen pendukung jaringan. Ada hub, switch, repeater, bridge, router, PC, sistem operasi, protokol pendukung. Repeater adalah komponen dari suatu jaringan yang bertugas untuk menguatkan data atau sinyal yang dilewatkan pada jalur tersebut. Bridge dan switch adalah perangkat komunikasi data yang berbasis secara prinsip pada lapisan kedua data link layer di model referensi OC. Ciri khusus dari jaringan itu adalah menggunakan protokol yang sama. Manfaat adanya bridge juga meningkatkan kinerja jaringan karena dapat mengatur trafik jaringan dalam segmen yang kecil dibandingkan dengan router. Bridge mempunyai kecepatan yang lebih tinggi. Bridge dibagi dua macam, bridge lokal dan bridge remote. Bridge lokal menghubungkan dua jaringan LAN secara langsung pada area yang sama secara fisik. Misalnya bridge
bridging antar gedung yang berdekatan. Bridge remote menggunakan dua jaringan yang secara fisik berjauhan. Implementasi yang dilakukan biasanya menggunakan kabel telepon dan modem atau perangkat nirkabel. Router menggunakan hardware yang berfungsi untuk menghubungkan dua network atau lebih yang berbeda network ID atau arsitektur prinsip kerja. Menggunakan alamat network yang berbeda pada semua port, membuat tabel berdasarkan alamat layer network, memfilter lalu lintas network berdasarkan informasi network, melokir lalu lintas ke alamat yang tidak diketahui. Komputer, jaringan komputer terdiri dari hardware dan software. Merupakan hardware yang berfungsi untuk menjalankan software sistem operasi Windows, Linux, FreeBSD atau OpenBSD dan lain dalam sistem jaringan komputer. Modem, gambarnya agak pecah Pak. Modem internal modem internal dipasang pada slot ekspansi PCI atau ISAI pada sebuah mainboard komputer tergantung teknologi red modemnya. Eksternal modem, jenis modem ini dipasang di luar komputer dan terhubung pada salah satu word serial COM port, baik port serial DP9 atau DP25 dan port USB. Bahkan sekarang telah keluar teknologi modem dengan kecepatan tinggi bisa menembus rate data 38 kbps kapasitas, yaitu modem ADSL. Protokol pendukung merupakan sebuah aturan yang mendefinisikan beberapa fungsi yang ada di dalam sebuah jaringan komputer, misalnya mengirim pesan, data, informasi, dan fungsi lain yang harus ditaati atau dipenuhi oleh sisi penerima maupun sisi pengirim agar komunikasi antar komputer dapat berlangsung dengan benar. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.